Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi pada bulan Rajab di tahun 9 Hijriah. Pada waktu kaum muslimin mendapatkan banyak sekali ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi musim yang sangat panas. Perjalanan yang harus mereka tempuh sangat jauh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan mereka semuanya untuk keluar mengikuti beliau dalam rangka ekspedisi perang Tabuk. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut peristiwa itu sebagai sa'atul usrah, sebagai peristiwa yang sangat sulit, sebab bahan makanan ketika itu menipis karena kurma belum waktunya panen. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa Allah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan Ansar yang mengikuti beliau pada waktu perjalanan perang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum." Sungguh Allah telah menerima taubat dari nabi, para muhajirin dan ansar yang mengikuti beliau fi sa'atil usrah, dalam suasana yang sulit, yaitu ketika peristiwa perang Tabuk. Ketika sebagian ada di antara mereka yang hampir saja hatinya menyimpang karena tidak ingin ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan ketika itu, siapapun yang mau ikut perang, mereka harus punya kendaraan. Maka nasib orang-orang miskin yang mereka tidak punya kuda, tidak punya onta, tidak punya keledai, mereka harus menunggu datangnya muhsinin, para donatur yang bisa memberikan kendaraan bagi mereka. Tapi itu tidak mencukupi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat yang punya kemampuan untuk berinfak semampunya, sesuai dengan apapun yang mereka berikan, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jahaza jaishal usra falahul jannah." Barang siapa yang menyiapkan perbekalan untuk pasukan di masa sulit, maka dia mendapatkan surga. Ada 7 orang Ansar yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar mendapatkan kendaraan, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyediakan untuk mereka kendaraan. Tapi Masya Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kendaraan yang bisa diberikan kepada mereka. Sudah habis diberikan kepada yang lain. Sehingga mereka pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak bisa ikut terlibat dalam jihad. Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada mereka. Allah berfirman, "Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun." Tidak ada dosa bagi orang yang datang kepadamu wahai Muhammad dan meminta agar kau bisa memberikan kendaraan bagi mereka. Tapi kau katakan kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih,
Aku tidak menjumpai sesuatu yang bisa jadikan sebagai kendaraan bagi kalian. Mereka pulang dalam kondisi menangis. Jamaah dimulakan Allah, ada sebagian di antara hamba Allah yang kerinduannya untuk beribadah kepada Allah sangat besar, tapi dia tidak punya fasilitas untuk melakukannya. Dia menangis bukan karena tidak punya harta, tapi dia menangis karena tidak bisa terlibat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid radhiyallahu anhu. Diabadikan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Ad-Dalail An-Nubuwah. Beliau meriwayatkan bahwa Ulbah bin Zaid termasuk salah satu di antara sahabat yang tidak mendapatkan kendaraan. Maka beliau tidak bisa ikut perang ketika peristiwa perang Tabuk. Beliau menangis. Di malam harinya beliau melakukan salat malam. Masya Allahu ayyakuma, dalam beberapa rakaat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lalu beliau selesai salat malam, beliau menangis dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau katakan di hadapan Allah di waktu itu? Beliau mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau telah wajibkan dan Engkau perintahkan kami untuk berjihad. Wa raghibtu fihi, dan aku punya harapan besar untuk mengikutinya. Tapi aku tidak punya sesuatu yang bisa aku sedekahkan dan tidak punya kendaraan yang bisa aku tunggangi. Karena itu ya Allah, fa'atasaddaqu likulli muslimin bi'irdi alladhi yanaluhu min halkik." Aku sedekahkan, aku bersedekah kepada seluruh muslim yang telah mengganggu kehormatanku ya Allah. Aku maafkan mereka semuanya. Pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada para sahabat, "Manil mutasaddiqil barihah? Manil mutasaddiqul barihah?" Siapakah yang tadi malam dia mensedekahkan sesuatu yang bernilai? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Kemudian hingga panggilan yang ketiga, "Manil mutasaddiqul barihah?" Siapakah di antara kalian yang telah bersedekah di malam ini? Maka berdirilah Ulbah bin Zaid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Abshir, fawalladhi nafsi biyadi, innahu minaz zakatil mutaqabbilah." Kabar gembira wahai engkau untuk dirimu wahai Ulbah bin Zaid. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya apa yang kau sedekahkan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zakat yang diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah penggalan sejarah ini memberikan kita pelajaran bahwa salah satu di antara yang bisa disedekahkan seorang muslim kepada muslim yang lain adalah memaafkan kesalahan orang lain kepada dirinya. Kita hidup dalam lingkungan, di sana ada banyak manusia yang tidak maksum. Pasti mereka punya kesalahan. Sehingga ada sebagian di antara orang di sekitar kita yang mungkin menyakiti hati kita, mendolimi fisik kita, mengambil sebagian harta kita. Karena orang di sekitar kita bukanlah manusia yang maksum dari maksiat. Maka Allah ingatkan di surat Al-Furqan, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Aku jadikan sebagian kalian sebagai sumber fitnah bagi yang lain, sejauh mana kalian bersabar. Kita tidak hidup di tengah hutan. Kita juga tidak hidup di tengah kuburan yang semuanya diam. Tapi kita hidup di tengah manusia yang punya kemampuan bicara. Dia punya kemampuan bergerak dan punya potensi kedzaliman. Maka kalau kemudian orang tidak bersabar, dia tidak akan bisa bertahan untuk menghindari semua itu. Karena itulah jamaah dimulakan Allah, salah satu di antara peluang pahala yang bisa kita dapatkan, yaitu bersedekah dengan kedzaliman yang pernah diberikan orang lain kepada diri kita. Dan subhanallah, salah satu di antara contoh yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang Allah abadikan di surat At-Taubah adalah posisi Ulbah bin Zaid yang beliau bersedekah dengan kehormatannya karena beliau tidak memiliki kemampuan untuk ikut berjihad, dan itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah yang diterima.
Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim yang dia bisa berinteraksi ideal dengan satu kata, yaitu mampu untuk bersabar ketika dia bersinggungan dengan orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza kana mukhalitan nasa." Seorang muslim ketika dia hidup bersama masyarakat, wa yasbir ala adzahum, dan dia mampu bersabar terhadap gangguan apapun yang dia terima dari masyarakatnya. Khairun minal muslim alladzi la yukhalitun nas. Itu lebih baik daripada seorang muslim yang mungkin dia hidup menyendiri dan tidak gabung dengan masyarakatnya, wala yasbir ala adzahum, dan dia tidak sanggup bersabar terhadap gangguan sesama muslim yang lain. Nabi SAW memberikan nilai yang lebih bagi seorang muslim yang dia mampu untuk bersabar ketika berinteraksi dengan masyarakatnya. Karena dia sadar bahwasanya masyarakatnya adalah manusia, kumpulan dari manusia yang tidak maksum. Mereka pasti punya kesalahan, mereka pasti punya kekeliruan. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah, bagian dari edukasi diri sendiri yang perlu untuk kita lakukan adalah mari kita didik diri kita untuk bisa menjadi bagian masyarakat yang bisa bersabar. Kita hidup bermasyarakat, pasti di kanan kiri kita akan ada potensi gangguan, dan kita perlu untuk berlatih untuk banyak bersabar agar kita bisa menjadi seorang muslim yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai muslim yang lebih baik dibandingkan mereka yang tidak mau kumpul dengan masyarakatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.